Saya Jason Savero dari TK6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quo Vadis Aida, sebuah film yang saya tonton. Jadi Quo Vadis Aida ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang guru yang direkrut oleh UN menjadi seorang translator bekerja untuk UN di Srebrenica, Bosnia, bagi civilian yang saat itu sedang berlindung di UN camp dari serangan Serbian. Jadi filmnya mengambil latar belakang tentang perang antara Serbian dan Srebrenica. Nah, diceritakan pada akhirnya Serbian dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha akhirnya berhasil masuk dan merencanakan genosida ke rakyat Srebrenica dengan membawa mereka ke satu tempat dan berbohong kalau tentara Serbian ini ingin melindungi rakyat-rakyat dan membawa mereka ke tempat yang lebih layak, termasuk dari keluarga Aida, keluarga tokoh utama tersebut. Dan cuman sayangnya tentara dan rakyat sudah percaya terhadap tentara Serbian dan akhirnya genosida terjadi, tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Aida di sana. Karakter yang menurut saya menarik adalah Aida, yaitu karakter utamanya sendiri. Aida adalah seorang guru di sebuah sekolah di sebuah tempat desa kecil bernama Srebrenica yang letaknya ada di Bosnia pada masa perang antara Bosnia dan Serbia. Aida direkrut sebagai translator antara UN dan Srebrenica tersebut karena memang ada perbedaan bahasa di sana. Jadi antara civilian dan anggota militer UN campnya. Nah, pasti ada banyak tantangan, banyak hambatan yang dialami oleh Aida sendiri di sana yang diceritakan. Jadi terutama kan pada masa perang pasti banyak rasa-rasa yang tidak menyenangkan, pasti kondisinya penuh ketakutan, penuh ketidakpastian ini akan selamat atau enggak. Dan yang lebih jadi masalah lagi adalah bahwa Aida ternyata punya keluarga yang merupakan seorang Srebrenica juga. Jadi keluarga Aida juga masuk sebagai pengungsi di sana dan ya sedang berlindung seperti rakyat-rakyat yang lain, dan penuh ketakutan juga, penuh ketidakpastian juga. Tantangan Aida yang paling besar bahwa dia harus bekerja secara profesional dan nggak boleh menspesialisasikan keluarganya sendiri, karena memang keluarganya rakyat biasa yang walaupun Aida adalah seorang anggota militer, karena dia translator jadi dia anggota militer ya contohnya, cuman keluarganya tetap dianggap rakyat biasa, jadi nggak boleh diperlakukan spesial, karena kalau diperlakukan spesial nggak adil nanti jadinya. Nah, sebenarnya waktu Serbiannya masuk, Aida udah curiga kalau misalnya ternyata sepertinya apa yang dilakukan Serbian ini ada sesuatu yang nggak bener gitu, dan Aida sebenarnya udah curiga. Cuman sayangnya semua tentara di situ, semua rakyat di situ udah percaya sama tentara Serbian ini yang pengen membawa mereka ke satu tempat yang aman katanya, pengen membawa mereka ke tempat yang lebih layak katanya gitu kan. Cuman Aida sebagai tokoh utama yang diceritakan di sana, dia berusaha menyelamatkan keluarganya gitu, cuman ternyata gagal kan, nggak bisa. Dan karena keluarganya juga udah percaya, dan akhirnya genosida terjadi dan keluarga Aida menjadi korbannya gitu. Di sana ya terlihat kesedihannya Aida sebagai tokoh utama kalau melihat kenyataan bahwa apa yang selama ini dia curigai itu ternyata beneran terjadi. Dan yang lebih parah lagi bahwa korbannya adalah keluarganya sendiri juga, jadi keluarganya juga ikut sebagai korban genosida tersebut gitu. Kalau misalkan saya jadi Aida ya, kalau saya ya nggak akan percaya dengan tentara Serbian, walaupun mungkin ada potensi, ada kemungkinan bahwa tentara Serbian ini bener mungkin akan menyelamatkan mereka bener. Cuman kan kalau ada keraguan sedikit aja, karena ini kan menyangkut tentang nyawa, apalagi nyawa keluarganya, jadi ya dengan cara apapun suruh keluarganya pergi ke tempat lain sejauh-jauhnya gitu. Cuman yang jadi masalah kan susah, karena mau pergi kemana dan bisa ketahuan apa enggak gitu. Saya ya merasa empati kognitif di sini, karena saya mengerti apa yang dirasakan oleh sang tokoh utama, walaupun ya saya tidak mengalami hal tersebut dan tidak pernah mengalami hal tersebut, karena memang pada masa ini bukan masanya perang gitu. Tapi saya tahu rasanya
saya punya keluarga dan saya punya orang yang saya cintai, dan saya tahu rasanya jauh dari mereka gitu. Apalagi di film ini dikatakan kalau Aida kehilangan keluarganya gitu, dan bahkan bukan cuman kehilangan karena meninggal atau karena apa, tapi kehilangan atas kejadian yang luar biasa gitu kan, kita sebutnya kejadian yang luar biasa karena genosida. Dan lebih parahnya lagi bahwa hal itu sudah sedikit diprediksi oleh Aida sendiri, karena Aida kan awalnya curiga dengan tentara Serbian ini, curiga bahwa rakyat-rakyat ini kemudian kemungkinan akan dibunuh gitu, dan terjadi gitu kan. Jadi rasanya pasti ada kesedihan yang luar biasa dari Aida, dan terlihat banget dari wajahnya, dari seorang Aida yang kehilangan keluarganya. Kalau dari pihak militernya saya juga merasa mungkin lebih ke simpati ya, karena saya juga ikut merasakan gimana kebingungan mereka. Mereka harus memutuskan apa dan harus dengan tegas, dengan cepat, dan gimana rasa bersalah yang besar bahwa keputusan yang salah itu menghasilkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kata-kata yang menurut saya paling mengena atau yang paling saya ingat di sana adalah "We have survived 3.5 years of war. We will survive this as well." Itu kata-kata yang diucapkan oleh Aida sebagai tokoh utama kepada keluarganya. Kenapa? Karena dari kata-kata itu kita bisa lihat bahwa ada harapan di sana, dan sebagai manusia kita harus punya harapan. Kita nggak boleh menyerah, dan walaupun kita nggak tahu ke depannya akan gimana, tapi kita harus punya harapan. Nah, sekian saja review singkat dari film Quo Vadis Aida. Saya Jason Savero, izin mengundurkan diri. Terima kasih atas waktu.